Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kang Didi di layar Kang Didi. Masya Allah, sahabat-sahabat layar Kang Didi yang berbahagia, sahabat-sahabat YouTuber di mana saja berada, kembali lagi kita berjumpa dalam pembicaraan, dalam diskusi atau dalam cuap-cuap tapi bermanfaat. Sahabat-sahabat, saya ingin berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul hari ini kepada saya terkait dunia dakwah Islam, ya. Kalau dunia dakwah Islam berarti kaitannya dengan ustadz, ya. Entah itu ustadz yang muda atau ustadz yang sudah senior, nggak tua ya tapi senior. Kalau sudah kiai ini derajatnya sudah seorang ulama yang memang sudah khas lah. Kita tidak tempatkan beliau ke dunia ini, biar para guru-guru kita, para kiai kita fokus mendalami kegiatan-kegiatan di pondok pesantrennya, supaya orang-orang yang ingin mendalami Islam itu bisa-bisa mumpuni di sana. Nah, kalau ustadz yang hari ini sering muncul di masyarakat, sering tampil di masyarakat, di masjid, kemudian di musholla, di majlis ta'lim, di televisi atau di media-media, ini adalah ujung tombak para kiai supaya bisa menyampaikan syiar-syiarnya, intisari-intisarinya, yang kemudian nanti kalau ada kegelisahan pada diri jamaah, biar nanti mereka memperdalamnya di pondok pesantren. Jadi kira-kira pembagian tugasnya antara ustadz dengan kiai seperti itu. Ya, ustadz dan kiai itu kan adalah sebuah titel dari masyarakat sebetulnya. Dilihat dari kealimannya, dilihat dari sikap dan sifatnya, apakah dia menunjukkan seorang yang mumpuni untuk dikatakan sebagai kiai dan sebagainya. Ini adalah predikat yang diberikan oleh masyarakat. Ada pertanyaan kepada saya tentang, Ustadz, kenapa sih hari ini banyak Ustadz yang dakwahnya di YouTube, ya kan? Emangnya itu Ustadz mau jadi YouTuber? Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, terutama kepada saya pribadi. Dan mungkin ada pertanyaan itu dari sahabat-sahabat, dari tetangga, dari keluarga, namun tidak terucap, hanya di hati. Ini Ustaz apa sih ini? Kok khutbahnya atau ceramahnya sering di YouTube gitu? Ya kan, nanti kita jawab. Kenapa kenapa ustadz-ustadz hari ini banyak memanfaatkan YouTube? Yang kedua juga ada pertanyaan, memangnya seurgen apa, sepenting apa sehingga ustadz harus masuk majelis YouTube? Kira-kira begitu. Harus masuk wilayah YouTube, jadi dia berbicara di YouTube sendiri, ataukah dengan jamaahnya dia syuting dulu atau gimana? Jadi sepenting apakah para ustadz hari ini harus ada di majelis YouTube? Yang ketiga, memangnya ustadz-ustadz yang aktif di YouTube itu punya target. Apa sih targetnya? Apakah hanya sekedar dakwah, menyampaikan intisari-intisari agama atau nasihat-nasihat agama saja, ataukah ada hal yang lain? Jadi kita jawab. Ada juga pertanyaan, jadi dia bertanya seolah-olah menjustis terus, Ustadz YouTuber segala macam. Tapi ujung-ujungnya, memang bagaimana sih caranya menjadi orang yang aktif di YouTube atau YouTuber? Bagaimana sih kiat-kiat supaya kita bisa upload video di YouTube, kemudian video kita ditonton sama orang, kemudian dengar-dengar katanya kalau di YouTube itu dapat uang ya. Nah, ini ada juga pertanyaan seperti itu, makanya nanti kita jawab. Bagi sahabat-sahabat sekalian, semua ini adalah untuk bagaimana kita mencoba berbagi kebaikan, berbagi kemanfaatan untuk orang banyak, bukan untuk apa-apa. Kita niatkan dimanapun kita berada, apakah di majelis taklim, di pondok pesantren, di sekolah, di dunia maya, di medsos kita aktif, atau dimanapun lah, niatnya harus satu, lillahi ta'ala, tidak ada yang lain. Kalau kita mau selamat di dini wa dunia wal akhirah. Sepakat? Mari bersama-sama kita jawab semua itu dengan tuntas, lugas, dan penuh tanggung jawab. Bagi sahabat-sahabat yang berbahagia, kita lanjutkan. Kalau tadi ada pertanyaan, kenapa sih harus berdakwah di YouTube? Oke, sahabat-sahabat harus tahu bahwa YouTube itu
tidak berbeda sebetulnya dengan yang namanya buletin, yang namanya pamflet, kemudian juga toa, speaker dan sebagainya. Artinya apa? YouTube itu sama, adalah sebuah media untuk menyampaikan sesuatu. Kalau dulu kita menyampaikan nasihat, menyampaikan dakwah manual dengan ngetik dulu, kemudian di print out, dibuat seperti dijadikan sebagai buletin, kemudian dicetak atau difotokopi, disebarkan kepada masyarakat atau jamaah. Nah, hari ini ada media yang efektif dan efisien. Tinggal kita buat video beberapa menit, kemudian kita share, itu yang melihat, yang menonton, yang mendengar bisa sampai jutaan. Dibanding kita membuat pamflet yang kalau mencetak satu rim itu kira-kira hanya bisa kebagi satu kampung atau satu RW. Tapi kalau seandainya video yang kita upload ke YouTube, satu kali kita memberikan nasihat dalam video tersebut kemudian diunggah di YouTube, maka nasihat itu terdengar oleh orang banyak, sahabat-sahabat. Ini yang pertama alasannya kenapa dakwah hari ini harus ikut kepada tren media sosial. Tapi ingat, yang kita bawa ke dalam media sosial itu adalah nilai-nilai universal Islam. Yang kita bawa adalah nilai-nilai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bawa adalah nilai-nilai agama Islam itu sendiri. Artinya apa? Niat untuk masuk ke dunia medsosnya siapapun itu harus lillahi ta'ala. Ya. Jadi ketika ada ustadz aktif di YouTube, sering unggah video di YouTube, kemudian kajian-kajian yang sering diupload, ya, diunggah di YouTube, jangan ada pikiran miring, sahabat-sahabat. Loh, kok ini ustadz main YouTube terus? Kok YouTube ustadz kok ngajinya ditonton terus? Loh, kok ini ustadz ngajinya pengen kelihatan terus sama orang banyak? Bukan ke situ arahnya, sahabat-sahabat sekalian. Hari ini banyak orang yang karena pekerjaannya tidak ada waktu ke majelis taklim. Hari ini banyak orang-orang yang karena terkooptasi dengan dunianya, sehingga dia bukan nggak mau sebetulnya, tapi tidak ada lagi waktu untuk datang ke majelis ilmu, sahabat-sahabat. Lalu kalau seandainya seorang dai, seorang ustadz yang mempunyai kapasitas untuk memberikan nasihat, kapasitas memberikan ilmu kepada jamaah, kepada masyarakat, kepada umat, kalau diam berarti tidak ada kesempatan jamaah yang sibuk bekerja tadi untuk mendapat nasihat dan juga mendapatkan ilmu. Nah, maka para dai-dai muda, para ustadz-ustadz muda harus kreatif. Tidak boleh gaptek hari ini. Tidak boleh gaptek. Kenapa? Karena ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Masyarakat menunggu bagaimana dakwah, nasihat, ilmu itu bisa sampai pada mereka ketika dia ada dalam rumah sampai keadaan santai, tiduran di kursi, di sofa. Apalagi sekarang YouTube bisa ditonton televisi sambil dengan keluarga menonton. Nah, ini efektif dan efisien. Maka saya sarankan kepada para satir yang muda untuk kreatif dalam berdakwah. Terus mengaji di majelis-majelis ilmunya, terus menggelar pengajian di pondok-pondok pesantrennya bagi kiai muda atau ustadz muda. Namun ingat, harus mencoba untuk mempublikasikan semua itu ke ranah atau ke ruang publik, yaitu ke media sosial, terutama YouTube. Kenapa? Karena banyak di luar sana sekali lagi yang ingin, yang haus akan ilmu, akan tetapi terkooptasi dengan waktu pekerjaan yang memang menguras sehingga tidak bisa datang ke majelis ilmu, ke majelis taklim atau ke masjid, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini
harus menjadi pemikiran kita bersama. Ketika Ustadz itu mulai berdakwah, di share di YouTube, di media sosial, maka ada sesuatu, yaitu bagaimana kita memberikan pelayanan, memberikan berupa nasihat, berupa ilmu kepada masyarakat, kepada umat yang tidak sempat datang ke majelis ilmu, ke pondok pesantren, atau ke masjid, sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat, yang kemudian pertanyaan yang ketiga adalah apa target atau alasan, kemudian apa alasan, apa target yang ingin dicapai oleh layar Kang Didi terkait tentang dakwah di media sosial atau di YouTube ini. Begini sahabat-sahabat, layar Kang Didi itu dibuat khusus untuk konten-konten ilmu dan keislaman. Jadi yang ada dalam channel Kang Didi ini adalah konten-kontennya, konten-konten yang terkait tentang ilmu dan keislaman. Target saya adalah semua nasihat, semua ilmu yang nanti disampaikan oleh para ustadz-ustadz muda atau para kiai yang nanti, dan sudah saya undang juga ke layar Kang Didi beberapa ustadz muda, ini bisa menyampaikan nasihatnya, ilmunya kepada masyarakat luas. Bukan hanya saya, justru saya sekaligus memfasilitasi masyarakat, memfasilitasi para asatidz. Masyarakat bisa mendengarkan tausiah, bisa mendapatkan ilmu. Para asatidz pun bisa menyalurkan atau bisa menyampaikan dakwah Islamiyahnya di dalam sarana atau media ini. Target saya adalah beberapa bulan ke depan saya akan undang semua ustadz-ustadz muda yang ada di Jabodetabek dan Banten untuk bisa berbicara di layar Kang Didi. Insya Allah mohon doanya. Saya akan mencoba menghadirkan ustadz-ustadz muda yang ada di wilayah Jabodetabek, Banten terlebih dahulu. Ke Jawa Timur nantilah. Target ini dulu aja, Jabodetabek dan Banten, untuk berbicara, memberikan nasihat untuk umat, ya, entah itu milenial ataupun yang sudah lawas, untuk mendapatkan siraman rohani daripada kiai-kiai muda atau ustadz-ustadz muda yang ada di Jabodetabek dan Banten ini. Supaya apa? Supaya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah yang ada pada diri kita ini semua menjadi lebih kokoh. Lewat apa? Lewat media sosial ini, lewat YouTube ini. Jadi target saya, kenapa saya harus aktif di YouTube? Bukan berarti aktif di YouTube kemudian meninggalkan aktivitas yang lain, tidak. Kita punya pekerjaan pokok. Kita punya majelis ilmu yang harus kita sentuh. Kita punya masjid tempat kita berkhutbah, itu prioritas. Akan tetapi di luar itu semua, kita akan memanfaatkan media sosial YouTube ini untuk membagi ilmu, bernasihat. Ya, mudah-mudahan lama-lama bisa bagi rezeki juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Ya. Kenapa tidak? Karena di antara manfaat YouTube ini, walaupun awalnya YouTube ini adalah aplikasi berbagi video, tapi kesini sudah dilirik menjadi sebuah aplikasi yang bisa menghasilkan uang, dan uang itu bisa kita manfaatkan untuk berdakwah, bisa kita manfaatkan untuk memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, kita bisa berikan kepada sarana-sarana ibadah. Itu tujuan, itu target, itu alasan saya. Kenapa hari ini saya harus berjuang untuk mendapatkan apa yang disyaratkan oleh YouTube. 1000 subscribe, 4000 jam tayang harus saya penuhi. Supaya apa? Supaya dakwah ini terus berjalan. Karena kalau itu belum terpenuhi, kita nanti akan tersendat-sendat dalam berdakwah di dunia media sosialnya. Baik sahabat-sahabat, ini target dan alasan yang saya kemukakan kenapa kita harus hari ini berdakwah di media sosial, yaitu
YouTube, sahabat-sahabat sekalian. Baik sahabat-sahabat, yang terakhir dari saya, ketika ada pertanyaan apa kiat-kiat atau termasuk cara kalau kita mau aktif di YouTube, pertanyaan itu sering juga muncul bagi sahabat-sahabat para asatidz yang memang notabene pengetahuan tentang dunia media sosialnya masih minim. Saya katakan saya siap bantu untuk membuatkan akun para dai-dai muda, para asatidz muda untuk membuat akun YouTube. Termasuk saya mau bantu untuk bagaimana caranya mengambil video yang baik, kemudian juga mengedit video, kemudian juga cara memaksimalkan unggahan video di YouTube. Insya Allah hal itu sudah saya pelajari beberapa bulan ke belakang. Jadi kalau seandainya sahabat-sahabat ada yang ingin sharing, ya, ingin curhat, ingin bertanya tentang cara melakukan atau tahap awal daftar di YouTube, kemudian cara mengunggah video, cara membuat video, silakan nanti pertanyaan-pertanyaan itu di kolom komentar ditanyakan supaya nanti kita bisa berdiskusi. Kalau dekat nanti kita bisa ngobrol langsung, walaupun hari sedang social distancing, tapi kita ada celah lah untuk itu. Supaya apa? Supaya paham, supaya para ustadz-ustadznya nggak kalah dengan orang-orang milenial, ya. Para ustadz, para kiai tidak boleh hari ini gaptek. Kenapa? Supaya tidak dibodohi dengan kaum milenial atau anak-anak kita yang muda lah. Jangan sampai nanti seorang ustadz punya anaknya punya HP, HP-nya main YouTube, pas yang dilihat adalah konten-konten yang nggak benar, apakah yang porno atau yang kekerasan dan sebagainya. Kemudian YouTube-nya itu dikunci olehnya, dikunci olehnya sehingga kita nggak bisa buka. Nah ini kan susah kalau kita tidak tahu caranya. Atau misalkan anak kita main HP, kemudian dia asal buka YouTube. Kalau kita tidak gaptek kan enak, tinggal kita periksa YouTube-nya, kemudian kita batasi siaran-siarannya apa saja yang layak, tidak, supaya anaknya terhindar dari video-video yang tidak benar yang ada di YouTube. Karena memang namanya media sosial, apalagi YouTube yang sudah tempat berbagi video sedunia, ini tidak hanya konten-konten yang positif, yang negatif pun sangat berlimpah. Oleh makanya media itu yang kita cari adalah kemanfaatannya. Jangan sampai menyalahgunakan media. Kalau kita niatnya jelek, negatif, ya YouTube ini menjadi hal yang negatif. Tapi kalau kita memakai hal yang positif, apalagi untuk berdakwah, mengingatkan ke jalan Allah, saya yakin Allah ridha. Cara kita baik, niat kita baik, media yang kita lakukan atau yang kita pakai pun digunakan dengan baik, insya Allah Allah ridho. Jangan khawatir, karena ini adalah sebuah perangkat, ini adalah sebuah media untuk dijadikan mendekatkan diri kepada Allah, termasuk mengenal Allah dan memberikan nasihat kepada orang lain. Kemudian kalau pertanyaan, apa sih mendasarinya sehingga Ustadz itu aktif sekarang di media sosial, di YouTube? Silakan dicek nanti ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Surah apa? Surah Ali Imran, ayatnya lihat 102 ke bawah lah, lihat. Harus ada di antara kita, di antara umat, di antara kita, yad'una ilal khair, menyampaikan kebaikan-kebaikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada yang munkar. Harus ada di antara kita. Yang berdakwah harus memiliki porsi. Kalau dia organisasikan yang ini bagian yang keras-keras,
yang ini bagian yang setengah-setengah, ini bagian yang lembut-lembut, ini bagian, nah ini ada porsinya masing-masing. Jangan semuanya lemes, jangan semuanya keras juga. Ada yang sedang juga. Jadi ada yang dakwah di sini, ada yang dakwah di sini, ada yang di sini, ada di sini. Ada yang di media, ada yang dakwahnya fokus di masjid, ada yang dakwahnya di pondok pesantren, ada yang dakwahnya di jalanan, ada yang jauhnya di kafe dan sebagainya. Ini harus ada pemetaan itu. Oleh karenanya, kalau sahabat-sahabat berkeinginan untuk maju berdakwah di YouTube, mari bersama-sama kita untuk belajar bersama-sama memahami dunia YouTube ini, supaya kita nanti bisa efektif dan efisien memberikan nasihat, dakwah, ilmu kepada masyarakat luas. Insya Allah kemanfaatannya akan lebih luas lagi. Selain kita fokus di majlis masing-masing, di masjid masing-masing, di tempat kita masing-masing berdakwah atau mengaji, tapi kita gunakan media sosial ini, YouTube ini untuk berdakwah, memberikan kepada masyarakat luas tentang makna keislaman. Baik sahabat-sahabat, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Mari bersama-sama kita menjadi YouTuber yang bertauhid, menjadi YouTuber yang berakhlak, menjadi YouTuber yang niatnya karena Allah, menjadi YouTuber yang menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat. Jangan membuat konten-konten yang negatif, jangan membuat konten-konten yang tidak manfaat, tapi buatlah konten yang memberikan manfaat kepada orang lain, kepada orang banyak, sehingga tidak sia-sia. Yang kita dapat bukan hanya dunia kelak, akan tetapi kalau seandainya kita memiliki atau membuat konten-konten yang baik, yang positif, yang sesuai dengan syariah, yang sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai adat istiadat, insya Allah ini semua nanti yang didapat bukan hanya dunia, tapi ganjaran di akhirat pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, Al-Faqir Kang Didi, mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.